Di sini kita akan memahami apa yang disebut Isa. Ya. Isa ini bukan nama. Isa ini adalah gelar. Sehingga Isa itu disebut At-Tauhid. Satu-satunya. Sehingga nama yang terus dihadapkan dan ditulis oleh Al-Quran disebut Al-Masih Isa alaihi salam. Al-Masih ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Isa ini adalah At-Tauhid, satu-satunya. Alaihi salam itu artinya pemberi, penjamin keselamatan. Sehingga Isa itu dijuluki Nabi pembawa syafaat. Ya, jadi kalau diringkes jadi satu, dia orang yang diurapi Tuhan dan satu-satunya penjamin keselamatan. Bukan salah satu. Satu-satunya penjamin keselamatan. Isa punya gelar AS, Muhammad punya gelar SAW. Nah, tapi sayang di Indonesia, dari mulai zamannya Adam sampai turunnya Isa itu semua di belakangnya dikasih AS. Saya nggak mengerti bagaimana pola pemikiran di Indonesia. Saya nggak ngerti dia memakai paham yang bagaimana. Yang jelas gelar ini pengakuan seluruh umat Islam di dunia. Dua gelar ini hanya dimiliki dua nabi. Ya. AS ini artinya Allahis salam, pemberi penjamin keselamatan. Sehingga Yesus diberikan gelar asyukruh, perhiasan syafaat, pemberi jaminan keselamatan itu sendiri. Muhammad itu diberikan gelar SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya adalah peminta jaminan keselamatan. Ini perbedaannya. Sehingga Muhammad diberikan gelar Nabi pembawa salawat. Yang satu Nabi pembawa syafaat, yang satu Nabi pembawa salawat. Ya. Syafaat ini bergerak untuk memberikan doa kepada seluruh umat manusia. Salawat ini peminta doa bagi seluruh umat manusia. Ya. Setiap habis orang sholat, wajib hukumnya baca salawat. Setiap orang habis ngaji, wajib hukumnya baca salawat. Allahumma salli ala syedina Muhammadin wa ala ali syedina Muhammad hu anfusakum wa alinkum naro. Ya Allah, selamatkanlah junjunganku Muhammad wa ala alihi, selamatkan juga sanak kadang keluarganya. Ya. Wa sahbihi, selamatkan juga para sahabatnya. Ya. Ku anfusakum wa alinkum naro, dari ancaman Allah yang berupa neraka. Jadi kita tinggal memilih, mau memilih Nabi yang membawa syafaat atau mau memilih Nabi yang membawa sholawat. Tinggal kita memilih, dan kita menawarkan kepada umat manusia, bukan menawarkan agama. Agama tidak bisa menyelamatkan manusia, tapi kita tawarkan, mau meneruskan, mengikuti teladan junjungan yang akan memberikan jaminan keselamatan itu sendiri, atau meminta jaminan keselamatan itu sendiri. Kita sendiri belum tentu selamat. Bagaimana kita bisa mendoakan sang pemimpin? Al-Quran bertanya, Al-Quran juga harus memberikan jawaban. Karena kenapa? 75% Al-Quran, seluruh yang ada dalam Al-Quran, 75% sumbernya diambil dari Alkitab. Seluruh yang ditulis di dalam Al-Quran tentang Yesus, tidak ada satupun kesalahan. Tidak ada satupun. Di dalam surat As-Zukhruf 61 jelas di sana dikatakan, wa innahu la ilmu lisya'ati fala tamtaruna wattabi'uni hada siratal mustaqim. Sesungguhnya Isa hakiman adilah, dia akan menjadi hakim yang adil. Ya, itu ada dalam surat As-Zukhruf 61. Menjadi hakim yang adil. Fala tamtaruna wattabi'uni hada siratal mustaqim. Apa kata Isa di sana? Ikut aku. Aku ini jalan yang lurus. Jadi Al-Quran sudah memberikan gambaran bahwa Al-Quran memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk ikut Isa. Belum pernah ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Muhammad ngomong ikutlah aku. Aku ini jalan yang lurus. Itu belum pernah ada. Tapi hanya ada satu kata, ikut aku, kata Isa. Sebab aku ini jalan yang lurus. Ya. Seringkali saudara kita dalam sholat wajib, seringkali dia yang membacakan pasti surat Fatihah. Dalam ayat yang ke-6 seringkali dibaca dengan kata-kata ihdinas siratal mustaqim,
Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Fala tamtarna wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Apa kata Isa di sana? Ikut aku. Aku ini jalan yang lurus. Jadi Al-Quran sudah memberikan gambaran bahwa Al-Quran memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk ikut Isa. Hanya ada satu kata, ikut aku, kata Isa. Sebab aku ini jalan yang lurus. Hanya ada satu kata, ikut aku, kata Isa. Sebab aku ini jalan yang lurus. Hanya ada satu kata, ikut aku, kata Isa. Sebab aku ini jalan yang lurus.